Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin bersama Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran meresmikan pos shelter patroli perintis presisi di Samapta Polda Sulsel di Jalan Mongin Sidi Makassar, Sulawesi Selatan. Shelter patroli presisi diadakan untuk mengantisipasi tindakan kejahatan dan mencegah tindak kriminalitas seperti balap liar, begal, dan kejahatan jalanan. Kabaharkam Polri melalui Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan, shelter patroli presisi dan patroli kota presisi akan mengikuti model baru pelayanan kepolisian, yaitu ditempatkan di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Model ini mengikuti kepolisian di negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Shelter di Makassar ini akan dijadikan proyek percontohan untuk daerah lainnya. Shelter ini juga dilengkapi dengan modernisasi dan digitalisasi pelayanan untuk respon time yang lebih cepat dan kualitas layanan yang semakin baik. Bapak Kabaharkam Polri dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan ini meninjau pos shelter patroli perintis presisi di Samapta Polda Sulsel untuk bertujuan mengantisipasi tindakan kejahatan serta mencegah tindak kriminalitas seperti mengantisipasi balap liar, kemudian curas, dan kejahatan jalanan lainnya, sehingga patroli perintis presisi ini diharapkan juga merupakan wujud kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Shelter patroli perintis presisi ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang checklist peralatan, ruang penyelesaian permasalahan, ruang CCTV, ruang rapat, serta ruang pemeriksaan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pertemuan ini diadakan sebagai langkah untuk memperkuat kerjasama antara Kementerian ATR, BPN dengan Polri dalam penanganan masalah pertanahan di Indonesia. Pertemuan Menteri ATR, BPN dengan Kapolri juga bertujuan untuk berkoordinasi dalam merampungkan tugas-tugas yang masih tertunda terkait penyelesaian masalah pertanahan. Dalam pertemuan ini, AHY menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan Polri dalam rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. AHY juga menegaskan pentingnya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama kepolisian dalam upaya memerangi praktik mafia tanah di Indonesia. Sebelum bertemu dengan Kapolri, Menteri ATR, BPN juga mengunjungi beberapa pejabat, diantaranya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Langkah ini dalam rangka membangun kolaborasi lintas sektor untuk penyelesaian masalah pertanahan secara holistik. Beralih ke informasi lainnya, Kapolres Berau AKBP Stephen John Limanopo menghadiri upacara bendera di SMAN 1 Berau sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, Kapolres mengimbau kepada para pelajar untuk bersatu dalam mencegah tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Kapolres Berau menekankan pentingnya untuk menghormati satu sama lain dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Saya ingin hadir di sini untuk mengatakan atau untuk memberikan kepada adik sekalian, ada suatu permasalahan penting, permasalahan yang sangat krusial yang saat ini lagi trending, lagi ramai di media sosial, dan itu terjadi di seluruh Indonesia.
begitu masalah ini dari perhubungan. Ada yang paham ya? Masalah begini. Ini sudah sangat persiapan apa? Sudah ada korban. Begitu, saya berharap jangan sampai terjadi di sekolah ini. Jangan sampai terjadi di SMA itu sekolah ini. Itu terbaik, sekolah terbaik yang ada di sana, sekolah terbaik ada di Lombok Timur. Jangan sampai terjadi perjudian, perjudian. Dan pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, Polres Sumeneb bersama dengan Dinas Koperasi UKM dan Perindak Sumeneb melakukan sidak makanan dan minuman di swalayan. Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso. Segera amankan saja sekarang langsung, tinggal internalisasi yang direktur aja, minta pergantian yang baru ya. Nanti berapa hari lagi kami kesini lagi? Kalau masih ada hijau berarti kami kasih peringatan ya Pak ya? Ya. Bisa kami ini dari Pemkab, Pak Kapolres dan PT terkait atau satu ingin melihat situasi penggunaan dengan stok barang. Kemudian dari stok yang ada kami ingin lihat apa ada yang kadaluarsa pada yang ada. Termasuk harapannya juga dari stok yang ada untuk dijual secara wajar dan diperlancar. Jangan ada kesan menahan stok barang yang ada, apalagi mengarah ke penimbunan. Beralih ke informasi lain, jajaran Polairut Polres Lombok Timur dibantu nelayan setempat berhasil mengevakuasi seekor paus terdampar di pantai Bangbangan, Desa Pringgabaya Utara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mamalia berjenis paus bungkuk sepanjang 15 meter itu terdampar akibat air laut surut. Menurut Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Nicholas Osman, paus ini terdampar di pesisir dalam keadaan hidup dan mengapung di dekat tambak udang. Niko menerangkan saksi bernama Marjan bersama 3 warga Desa Pringgabaya Utara menemukan paus ini saat akan memancing ikan. Niko menambahkan jajaran Polairut Polres Lombok Timur kemudian mendatangi lokasi untuk membantu evakuasi paus tersebut. Proses evakuasi dilakukan menggunakan kapal patroli Polairut Polres Lombok Timur dan dibantu oleh nelayan setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mamalia bernama ilmiah Megapterano V. Angeli ini tidak mengalami luka pada tubuhnya. Niko menduga paus tersebut terdampar akibat air laut surut. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.